Oke, halo teman-teman, kembali lagi di sisi mentoring sisi network di modul kedua ya. Jadi pada modul ini kita akan mempelajari perangkat jaringan dan implementasi layer OSI dan TCP/IP dalam jaringan. Oke, di sini untuk tujuannya sebenarnya kita akan fokus di poin 2, poin 1 dan poin 2. Di sini poin 1 itu mengetahui dan memahami perbedaan antar perangkat. Jadi kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mengidentifikasi perbedaan antara perangkat-perangkatnya, kemudian juga memahami implementasi dari layer OSI dan TCP/IP. Oke, di sini untuk informasi dari PPT-nya ini kurang lebih sama ya dengan pada modul kemarin. Jadi di sini ada router. Router merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada layer network. Fungsinya dia itu sebagai routing atau sebagai lalu lintas dalam jaringan. Kemudian di sini ada router, ada dua macam, yang pertama dedicated router dan PC router. Kemudian di sini ada switch ya, masih sama seperti yang kemarin. Jadi dia perangkat jaringan yang bekerja pada layer data link, yaitu memiliki fungsi menerima pesan dari perangkat yang terhubung dengannya dan kemudian mengirimkan pesan hanya ke perangkat tujuan. Jadi dia tugasnya sebagai konsentrator pada sebuah jaringan. Nah, di sini ada penambahannya. Di sini access point atau bisa kita sebut AP ya. Biasanya dia digunakan untuk memperluas jangkauan nirkabel dari jaringan yang ada untuk meningkatkan jumlah pengguna yang akan terhubung ke jaringan tersebut. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi access point ini kita dapat fungsinya itu hampir sama seperti router. Jadi ada access point yang sebagai router. Nah, nanti akan ada pada Cisco Packet Tracer ya. Jadi dia itu sebenarnya bisa juga sebagai router. Nah, sebenarnya router pada zaman sekarang itu sebenarnya dia itu udah mendukung access point. Nah, access point ini gunanya itu untuk memperluas jangkauan nirkabel yang sebelumnya kita menggunakan kabel, sekarang dapat menggunakan nirkabel. Jadi cara kerjanya itu sendiri, AP atau access point itu meneruskan jaringan data dari router melalui kabel Ethernet yang akan diubah menjadi sinyal nirkabel. Jadi sebenarnya itu nanti kita bakal mempelajari access point-nya sendiri dan routernya sendiri untuk praktek pada paket tracer. Nah, sebenarnya yang sudah aku jelasin, access point itu sekarang udah ada dalam router yang modern gitu. Kemudian di sini masih sama ya untuk perkabel-kabelan, terutama kabel twist pair. Ada UTP, ada STP, di sini ada konektor, ada RJ45, RJ11. Kemudian ini pemasangan kabel UTP, kabel strike dan crossover. Nah, di sini. Oke, di sini sebelum kita bakal praktikin ini, aku bakal ngejelasin cara install paket tracer. Oke. Di sini kalian kunjungin terlebih dahulu, nanti aku bakal ngasih link untuk download paket tracer, ada di link deskripsi. Nanti kalian copy saja. Kalian enter nanti. Nah, pada saat ini kalian klik download saja, habis itu download anyway. Nah, habis klik download anyway, nah biasanya tuh udah ada pada directory atau folder download pada desktop kalian ya, seperti ini. Jadi karena aku udah ada, jadi aku gak bakal download. Nanti kalian klik save untuk downloadnya. Nah, seperti itu. Nah, habis itu kita bakal buka di sini filenya di sini. Nah, kan filenya bentuknya masih zip. Nah, kalian jangan lupa untuk unzip atau ekstrak file ini. Caranya klik filenya sekali, kemudian klik kanan, ekstrak all. Nah, ekstrak all ini kalian bebas mau pilih di mana aja tempat lokasi ekstrak filenya di mana. Nah, di sini aku bakal ekstrak di tempat yang sama dengan file zipnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian klik 2 untuk proses instalasi. Di sini untuk file exe-nya kalian klik 2, kemudian kalian oke. Kita save agreement, next. Nah, ini kita default aja next. Kemudian next sampai instalasi ya. Nah, karena aku udah selesai, nanti intinya proses instalasinya sudah selesai. Ini karena aku udah ada ya, jadi aku nggak perlu install. Nanti kalian install aja di sini. Klik aja install sampai selesai. Kalau udah selesai kalian close. Nah, di sini aku udah ada ya. Nah, kalian close. Nah, kalian cek di sini. Nah, Cisco Packet Tracer biasanya udah ada di sini. Nah, cara ngerunningnya di sini yang pertama kalian tuh sebenarnya harus matiin dulu buat wifi kalian atau internet kalian. Karena jika kita buka Cisco Packet Tracer,
kalau internetnya masih nyala dia itu pasti minta login. Jadi cukup ribet ya kalau semisal kayak gini. Jadi kalian bisa cancel kemudian oke. Nah, caranya itu gampang. Kalian matikan dulu buat layanan wifi nya, kalian buka Cisco paket tracernya. Nah, tunggu sampai masuk di sini. Nah, kalau udah masuk di sini kalian boleh hidupin wifi nya. Oke, di sini kita bakal masuk di praktek utama sesuai dengan modul ya. Di sini kita bakal membuat konfigurasi jaringan. Jadi konfigurasi jaringan itu yang pertama adalah server, yang kedua adalah PC client, ketiga adalah PC client. Dan nanti dia akan menggunakan switch untuk menghubungnya gitu. Oke, jadi buat IP-nya, subnet mask dan DNS-nya seperti ini. Nah, kita akan ikutin sesuai dengan langkah ya. Jadi untuk pertama-tama kita tambahkan satu buah server. Nah, satu buah server tuh ada di end device di sini. Nah, kalian pilih server di sini, kalian tarik, kalian tempatkan di sini terserah. Habis itu pilih pada oke. Di sini kita habis milih server, di sini kita bakal milih perangkat untuk request yang bakal request ke layanan server itu. Nah, kita tambahkan PC 0 dan PC 1. Nah, di sini PC ini sebagai klien ya, yang udah gue jelasin. Jadi kita tambahkan 2 klien pada paket tracer. Kemudian untuk menghubungkan antara PC klien dengan server, kita dapat menambahkan satu buah perangkat jaringan yaitu switch. Caranya kita klik network device, kemudian kita pilih switch. Nih, switch. Nah, kita pilih yang PT switch. Nah, di sini. Nah, habis itu kan ini masih belum nyambung kan? Ya, kita pilih connection. Nah, buat lebih gampang kita pilih yang automatically. Buat awal-awal kita pilih automatically. Kemudian kita tarik dari PC 0 ke switch, PC 1 ke switch 0, itu dari server ke switch. Oke, pertama-tama kita bakal konfigurasi di bagian servernya. Kita klik 2 kali dari servernya. Nah, kita pilih desktop IP configuration. Nah, kita bakal set sesuai dengan yang ada pada PPT. Nah, di sini kita set servernya itu di sini. Oke, ini sepertinya salah ya. Ini yang benar tuh sebenarnya gini, 192.168.1.1. Nah, servernya yang benar tuh ini. Nah, di sini untuk sebagai IP lah, IP internal dari servernya yang nantinya akan diakses oleh klien. Oke, kita close. Kita masuk ke sini. Habis itu kita bakal konfigurasi di sisi PC 0-nya ya. Masih sama di desktop IP configuration. Kita set 192.168.1.2. Nah, sebelumnya server kan tuh 1. Nah, untuk klien 0-nya kita set kedua. Nah, subnet masknya seperti ini ya, berarti 255.255.255.0. Jadi sebagai otomatisnya sesuai dengan IP address-nya, berarti dia subnet masknya adalah prefix /24. Nah, untuk DNS servernya kita set IP dari server. Oke. Kemudian di PC ke 1 juga sama ya, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan jadi IP 192.168.1.9, satunya sama, kemudian DNS-nya itu sama 1.1. Oke, kemudian kita bakal ngelakuin metode pengujian koneksi jaringan. Jadi setelah server dan klien itu sudah terkonfigurasi alamat IP statis, maka kemudian kita akan menguji konektivitas antara server dengan semua perangkat yang ada di jaringan tersebut. Oke, caranya pada server kita buka, kita klik 2 kali, kita buka command prompt. Nah, di sini kita akan melakukan ping ke 192.168.1.255. Oke, di sini kita ngelakuin ping ke IP broadcast dari jaringan ini ya. Jadi fungsinya itu kita bakal nge-request paket ICMP ke broadcast address.
Nah, di mana kita akan mendapatkan replay dari semua IP address yang telah terkonfigurasi pada satu broadcast di domain address. Nah, nanti itu istilahnya prosesnya itu kan broadcast ini dia akan melakukan koneksi, melakukan siaran langsung ya. Jadi siaran langsung kepada koneksi yang terhubung. Jadi istilahnya dia itu bakal ngetes semua koneksi dari semua koneksi antara server 0, PC 0 dan PC 1. Kurang lebih seperti itu sih. Itu fungsinya broadcast. Kemudian setelah kita konfigurasi ya, kita berikutnya bakal enable web service. Nah, cara enable web service kita klik 2 kali buat servernya, kita service. Nah, di sini untuk layanan pertama kita bakal ngaktifin layanan HTTP. Nah, HTTPS-nya kita off-kan, kita fokus ke HTTP ya. Jadi, kemudian untuk DNS-nya, nah DNS kita aktifkan DNS service-nya. Kemudian name-nya, name ini samanya kayak domain ya. Kita isikan, contohnya seperti bisa CCI network.org. Nah, ini kalian bisa ketik bebas aja ya buat DNS-nya. Kemudian untuk address-nya jangan lupa kita set ke alamat IP internal dari si server. Oke, kita add. Nah, setelah sini seperti ini, kita langsung tes aja ya di bagian PC-nya. Jadi kita bisa close ini di bagian sini. Jadi kita klik 2 kali di PC. Satu kali. Kemudian kita buka web browser. Nah, habis itu kita bakal masukin IP-nya ya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung ketik DNS-nya PCI network.org. Nah, ini secara otomatis dia itu bakal nyambungin ke HTTP. Kalian ketik domainnya saja, nanti dia otomatis bakal nyambung ke server sini. Jadi oke. Kemudian hasilnya seperti ini ya kurang lebih. Jadi berikutnya kita bakal masuk ke TCP atau UDP exploration paket. Jadi pada simulasi ini kita bakal simulasiin OSI layer. Jadi dia itu bakal menggunakan paket berupa TCP IP, tapi kita akan analisis. Oke, caranya tuh gampang ya. Jadi kita bisa klik simulasi awal-awal ya. Simulasi pertama, jadi kemudian kita edit filter. Nah, untuk clear filternya kita show all none. Nah, kemudian di bagian miss kita pilih HTTP dan TCP. Oke. Habis itu oke. Oke, sebelum kita play kita bakal simulasiin terlebih dahulu ya. Jadi kita bakal simulasi, kita klik 1 kali, habis itu kita pilih 1 kali, habis itu kita berhentikan. Jadi ini bakal jadi proses buat ini ya, buat request dari PC 1 ke server. Kurang lebih seperti ini. Oke, masih belum ada ya. Kalau masih belum ada, kalian klik aja atau enter atau search URL dari domain servernya. Kita klik di sini. Oke, kita berhentiin dulu ya. Jadi di sini tuh kita pilih yang pertama ini. Nah di sini tuh kita double klik pada amplop hijau, atau di sini amplop hijau itu dia sebagai ini ya, sebagai istilahnya konektor pertama lah. Jadi istilahnya bisa kita lihat di sini. Jadi awal-awal dia itu bakal ngelakuin trio handshaking ya sepertinya. Jadi pada gambar itu kita bisa lihat. Jadi pada gambar kita dapat melihat suatu alur dari OSI layer, dimana berisi informasi layer mana saja yang sedang terlibat pada koneksi ini. Jadi bisa kita lihat pada gambar di samping terlihat bahwa pada PDU ini OSI layer yang terlibat itu merupakan TCP dalam HTTP request. Jadi pada outlayer yang aktif dari mulai layer 1 sampai layer 4 kemudian 7. Jadi istilahnya dia itu
melakukan uji koneksi lah pada menggunakan TCP/IP ke source-nya itu berupa server. Jadi bisa kita lihat dari outlayer-nya atau di layer 3 di sini source-nya tujuannya itu berupa 3, destination itu berupa 1 yang merupakan IP dari server. Kemudian ini ada MAC address-nya juga. Kemudian di sini terlihat informasi bahwa HTTP client membuat koneksi ke server terlebih dahulu, sifatnya TCP connection. Jadi kan dia koneksi ke HTTP ya sebenarnya, karena ini awal-awal dia itu melakukan test connection menggunakan TCP ke server. Jadi intinya dia itu melakukan test koneksi ke servernya terlebih dahulu sebelum melakukan sebelum mendapatkan HTTP. Jadi dia ingin melakukan request HTTP yang nantinya server akan mereplay dan mengirimkan kontennya. Kemudian kita masuk ke inspeksi outbound PDU. Jadi pada outbound PDU ini kita dapat tahu paket data unit format dari Ethernet, IP, dan TCP ya. Ini ada Ethernet, IP, dan TCP. Jadi dimana pada Ethernet ini kita dapat melihat MAC address source dan MAC address destination. Kemudian pada IP kita bisa melihat detail header dari IPv4, source IP, dan destination IP. Kemudian di sini pada TCP kita bisa menemukan port source dan port destination, kemudian sequence number dan acknowledge number yang masih bernilai 0 ya. Karena ini itu merupakan paket pertama yang dikirim ke HTTP server. Kemudian dari beberapa header pada format PDU kita dapat mempelajari bahwa HTTP request melibatkan TCP dengan port destination yaitu 80. Jadi port HTTP service itu secara default yaitu merupakan port 80 dari servernya. Kemudian port source itu bernilai 1032. Jadi port ini itu dapat berubah-ubah ya dari sisi klien itu sendiri. Kemudian kita bisa play simulasinya pada tombol yang sebelumnya kita klik. Kemudian kita tunggu sampai paketnya itu tiba ke server. Kemudian paket diterima kembali oleh klien. Jika sudah diterima, jadi jika sudah diterima dari PC 1 ke server, habis itu server diteruskan ke klien jadi kliennya itu mendapatkan akses HTTP-nya. Kita akan play sampai tahap tersebut. Oke. Kita tunggu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari yang terlihat itu sendiri di sini kita klik yang sini. Kayak agak lama deh. Kita reset simulation dulu ya. Jadi biar gampang yang begini, kita play. Nah, kita tunggu sampai prosesnya itu sampai PC2 itu mendapatkan HTTP. Atau PC2 itu bakal mengirim ke HTTP. Oke. Nah, ini kita berhentiin. Kita bakal klik di bagian switch 0 di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, setelah paket HTTP reply dari server telah diterima di klien PC 1. Jadi amplop hijaunya itu berupa checklist pada bagian gambarnya ya. Harusnya udah checklist seperti ini ya pada gambarnya. Kemudian kita cek kembali PDU information dari paketnya. Kemudian setelah paket HTTP reply dari server telah diterima di klien PC 1, kita bisa melihat alur-alur dari oscillator-nya. Di sini add device ini dia dari device ini dia tujuannya ke source PC 1, tapi destination-nya itu tujuannya ada pada server. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemudian selanjutnya kita akan melihat detail inbound PDU.
Oke, dari frame yang diterima. Jadi kemudian dari perbedaan yang terlihat yaitu pada TCP di mana acknowledge number-nya itu menjadi angka 1. Jadi ini artinya angka 1 ini jadi dia itu sebagai angka penanda dari respon ACK dari server. Kemudian dikarenakan ini itu PDU inbound, jadi maka pada bagian source port-nya itu menggunakan port 80, yaitu layanan HTTP dari server, dan destination-nya itu port 1028. Jadi port ini merupakan port dari klien yang sebelumnya pada saat melakukan request ke server. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan melihat outbound-nya. Nah, di sini pada outbound PDU, di sini PDU detail, outbound PDU detail ya. Di sini selanjutnya kita akan menganalisis tentang HTTP request. Jadi outbound PDU ini menandakan bahwa servernya itu telah menerima ACK. Maka klien PC1 itu mengirim PDU HTTP request pada outbound PDU detail ini. Jadi pada header TCP bisa kita perhatikan bahwa sequence number ini berubah dari angka 0 sebelumnya menjadi 1. Kemudian pada acknowledge number tetap di angka 1, jadi dia itu menunjuk pada inbound PDU detail dari PDU ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya outbound PDU itu yang keluar dari PC1. Jadi kalau inbound PDU details, jadi dia PC itu akan diteruskan. Jadi inbound ini yang maksudnya diteruskan itu maksudnya dari PC1 itu masuk. Jadi istilahnya ada koneksi masuk dari server, dari contohnya ini buat perantainya switch ya. Jadi dari switch ini dia bakal masuk inbound PDU detailnya. Kalau outbound ini dari PC1 ke outputnya. Jadi PC1 ke out connection. Intinya seperti itu sih buat lebih gampangnya. Kemudian kita pilih di sini. Nah, di sini itu pada PC2 klien akan melanjutkan outbound PDU request HTTP ke server. Setelah pada PDU yang diterima sebelumnya, terdapat informasi action outbound untuk memproses PDU request HTTP ke server. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini tuh ininya dia outbounds-nya ini dia melakukan request HTTP ke server. Kemudian di PC1 klien ini akan melanjutkan outbound PDU request seperti yang udah aku jelasin. Jadi setelah pada PDU yang diterima sebelumnya terdapat informasi action outbounds untuk request HTTP ke server. Jadi kalau kita teruskan, jadi kurang lebih seperti ini ya, yang nantinya itu PC klien PC1 atau klien dia itu bakal mendapatkan akses HTTP dari konten server yang sebelumnya itu dia melakukan request HTTP ya. Jadi bisa kita lihat ya pada gambar. Jadi sebelum request kontennya PC itu sebelum request konten HTTP, jadi dia itu bakal request TCP untuk melakukan uji koneksi. Karena itu TCP dia itu bakal ngelakuin uji koneksi buat ngetes apakah dari PC ke server ini dia dapat menanggapi koneksi yang di request dari PC1. Apakah server itu nanggapi atau enggak. Jadi seperti itulah konsep dari TCP/IP. Oke, itu aja buat pembelajaran modul kali ini. Jadi intinya untuk modul kali ini tuh kita analisis alur dari OSI layer, dari pengiriman dari request respon antara PC0 ke server dengan menggunakan konten HTTP. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Di situ konsep dari OSI layer dari TCP/IP. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dari video kali ini. Oke, jangan lupa datang buat modul berikutnya ya. Jadi tetap semangat buat pembelajaran di CCI Network. Oke, sekian itu aja. Terima kasih.